Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ya, kita memasuki minggu seminar tengah tahun, akan ada 5 seri di dalam tema besarnya yaitu Gereja yang Teguh. Dan hari ini kita memulai subtema yang pertama, yakni teologi yang Alkitabiah. Teologi yang Alkitabiah. Nanti disediakan sesi tanya jawab setelah firman Tuhan disampaikan. Boleh menyiapkan pertanyaan bagi jemaat Tuhan yang ingin bertanya. Kita akan mendasarkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Bisa perhatikan di Alkitab masing-masing, ya, atau bisa mengikuti ayat yang sudah tersedia di layar. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saya highlight beberapa bagian yang menjadi pusat pemikiran kita pada hari ini. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lalu teguh berpegang kepada kebenaran. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Ada kata teguh di sana. Teguh. Nah, sepanjang perjalanan zaman, ya, sepanjang usia gereja yang sudah lebih dari 2000 tahun, ya, maka ada berbagai-bagai rupa-rupa pengajaran, ya, bukan hanya balonku rupa-rupa warnanya, tapi gerejaku juga rupa-rupa ajarannya, ya, rupa-rupa ajarannya. Apalagi ketika belum ada satu pegangan bersama sebagai satu ajaran yang komprehensif dari A sampai Z. Kita tahu apa yang kita percaya. Kalau sekarang kita sudah sangat beruntung, ya, di gereja kita ada katekisasi yang mengajarkan dasar-dasar iman Kristiani secara garis besar, ya. Tetapi di awal-awal perkembangan gereja ada hal-hal yang belum benar-benar dipikirkan secara mendalam. Karena apa? Karena gereja memfokuskan dirinya untuk apa? Untuk menghadapi tantangan-tantangan eksternal, baik penjajahan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas pada saat itu, sehingga gereja harus, ya, memfokuskan dirinya menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Bahkan gereja tersebar kemana-mana, pertama-tama oleh karena penganiayaan, lalu tentunya oleh karena misi pekabaran Injil. Nah, saya ingin mulai dengan kalimat ini. Doktrin
Wah, ketika dengar kata doktrin atau dogmatika atau teologi, apa yang langsung muncul di benak kita? Ya, kalau kaum awam biasanya doktrin, ya. Emangnya penting ya? Ya, yang penting itu saya hidup baik, ya. Saya mengasihi orang lain, saya jadi warga negara yang bertanggung jawab, udah cukup. Doktrin-doktrin, nanti jadi domba gurun lama-lama, ya. Jadi kaum radikal, ya. Seperti itu. Sehingga banyak orang di masa kini, sebenarnya dari dulu juga ya, tidak peduli dengan yang namanya doktrin, ya. Padahal sikap demikian juga merupakan sebuah doktrin, ya. Misalnya dulu ada hukum Taurat, ya, nomianisme, harus melakukan ini dan itu supaya selamat. Lalu ada counternya, enggak perlu apa-apa, kita merdeka, kita bebas, termasuk berbuat dosa juga bebas. Karena kita merdeka, ya, tidak terikat apa-apa. Itu bukan bebas, itu juga sebuah keterikatan, ya. Itu juga sebuah doktrin, itu juga sebuah ajaran, namanya antinomianisme. Maka kalau kita bersikap anti terhadap doktrin, itu pun sebuah doktrin, yaitu doktrin anti doktrin, ya. Seperti Tuhan itu ada apa tidak, ya. Maka ada orang menyebut saya ateis, artinya tidak percaya adanya Tuhan, tapi nama Tuhan disebut-sebut terus, ya. Maka tidak percaya kepada Tuhan pun adalah sebuah kepercayaan, ya. Saya tidak percaya apapun, itu pun sebuah kepercayaan, ya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang punya doktrinnya sendiri. Kalau kita mengikuti fenomena pengajaran-pengajaran di berbagai-bagai gereja, termasuk di gereja kita, maka apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang menjadi pemikiran umum dari umat Tuhan di gereja tertentu, itu ada doktrinnya, walaupun tidak disebutkan. Ya, misalnya saya mau ikut Yesus supaya kalau saya sakit ada yang menyembuhkan, supaya kalau saya mati saya ke sorga, supaya kalau saya miskin saya bisa diperkaya oleh Tuhan Yesus. Ya, nggak perlu doktrin-doktrinan. Ya, itu juga doktrin. Ya, bahwa itu sebenarnya akarnya kalau kita itu kan permukaan. Ya, ikut Yesus pasti selamat. Ikut Yesus yang buta melihat, yang gundul jadi gondrong, ya, dan lain sebagainya. Mujizat, ya, mujizat pasti kita terima, digaransi. Itu ada doktrinnya, walaupun tidak disebutkan sebagai doktrin. Ya, ada teologi penyembuhan, ada teologi kemakmuran, ada teologi pembebasan. Ya, zaman-zaman penjajahan dulu, bangsa-bangsa yang dijajah banyak mengembangkan teologinya sendiri yang disebut teologi pembebasan. Ya, entah dulu perang saudara di Korea, lalu di Amerika Latin gerakan kemerdekaan dari penjajahan itu ada teologinya. Ya, karena mereka banyak Kristennya, maka ada teologi pembebasan dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada doktrinnya, termasuk kalau misalnya kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, kamu mencuri uang Tuhan, maka kutuk akan dikirimkan. Ya, belalang pelahap akan memakan bisnismu sampai engkau bangkrut misalnya. Ya, di sini tidak diajarkan demikian. Misalnya itu bukan sekadar mencuplik ayat. Itu ada teologi yang mendasarinya, yang menjadi akar, mempengaruhi pemikiran dan membangun satu kerangka pemikiran berteologi sehingga menimbulkan hal-hal yang bersifat praktis. Ya, misalkan beribadah, memberikan perpuluhan. Ya, misalnya nggak perlu doktrin, tapi kita mau kekinian. Ya, lampu itu harus redup di depan. Kalau mau khotbah aja baru terang. Ya, atau yang redup di jemaat, yang di depan aja disorot kayak di tempat-tempat konser misalnya. Itu juga ada teologinya. Ya, musik, ya boleh nggak pakai drum? Ya, itu ada teologinya, ada dasar pemikirannya. Ya, bukan asal, walaupun itu tidak dibahas, tetapi misalnya untuk hal tertentu setuju atau tidak setuju, itu ada dasar pemikirannya. Dan itu orang tersebut atau gereja tersebut sedang berteologi, ya, sedang berteologi. Nah,
beberapa puluh tahun belakangan ini, orang-orang Kristen pada umumnya, tidak semua tentu ya, dan gereja-gereja sedang asyik masuk atau sedang menikmati gambaran Tuhan yang hanya sumber berkat. Sudah, ya. Maka dasar-dasar iman Kristen mulai dikesampingkan, ya. Dari lagu-lagu saja sudah semakin nilai-nilai doktrinalnya sudah semakin kabur, ya. Paling kita sekarang sukanya lagu yang romantis-romantis, ya kan? Seperti menggombali Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Waduh, Tuhan Yesus senyum-senyum ya. Emangnya kamu udah betul-betul ngikutin saya, kata Tuhan. Ya, tapi kita senang dengan lagu-lagu yang romantis. Ya, beda dengan lagu-lagu beberapa abad yang lalu. Ketika sebuah syair dipikirkan dengan sungguh-sungguh berpegangan pada ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kalau lagu-lagu yang sudah umurnya kita bilang lagu kuno, ya, memang nadanya kuno. Tapi kekuatan syairnya itu luar biasa, ya, luar biasa. Mengandung kedalaman pengertian pengajaran yang luar biasa. Ya, makin kesini kita paling lebih senang Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lalu suruh gini-gini, ya. Enak, asik, ya. Tapi sebenarnya semakin kabur akan dasar imannya. Tidak salah, saya tidak katakan itu salah, tetapi kita mulai tergeser dari dasar-dasar iman. Sehingga kita ketika kita ada di kancah pergaulan, di pasar agama-agama, di supermarket pengajaran-pengajaran, begitu ditanya bingung. Ya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Oh Tuhan, Tuhan kok bisa mati? Gimana jawabnya ya? Pokoknya Yesus baik, Yesus mengasihimu. Iya saya tanya dia Tuhan atau manusia? Nggak ngerti orang Kristen. Kenapa? Karena doktrin sudah mulai ditinggalkan. Ajaran sudah mulai dinomorsekiankan. Tidak lagi penting. Sehingga ketika ada diskusi-diskusi, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, bingung. Ya. Lalu misalkan ini, coba kamu jelaskan tentang Trinitas. Ya. Coba tunjukkan satu ayat di Alkitab tentang Trinitas. Lalu kita mulai nyari-nyari searching. Wih nggak ada. Ya, nggak ada. Tuh, kok ngaku-ngaku itu ajaran Alkitab, orang nggak ada kok kata Trinitas di Alkitab. Misalnya, wah kamu dibohongi sama gereja. Ya kita mulai bingung, coba buktikan, nggak ngerti. Ya, orang memang nggak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Yang penting Tuhan memberkati saya. Yang penting saya mati masuk sorga, udah cukup, enak. Ya, enak-enaknya aja kita ambil. Kita tidak mau menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang iman yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi bukan mau bertengkar, bukan mau berantem, gontok-gontokan siapa yang lebih benar. Ya, ini hanya contoh. Ya, kita tidak membahas satu tema tertentu, tetapi kita membahas teologi secara umum. Ya, ini salah satunya yang seringkali tidak dipikirkan secara mendalam oleh orang Kristen. Ya, sayang, sehingga tidak bisa menjawab dengan baik apa yang dia percaya. Kalau kita saja tidak tahu apa yang kita percaya, kok kita pede banget ngajak orang ikut percaya seperti kepercayaan kita. Ya, kita aja, aku juga tak tahu apa yang ku percaya. Lalu ngapain percaya? Iman katanya. Ya, iman itu bukan tidak masuk akal. Iman itu bisa dijelaskan. Memang ada bagian-bagian tertentu dari iman yang sulit dimengerti. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita tidak mampu menampung seluruh kebenaran Allah. Karena itu Ulangan 29 dan 29 mengatakan, hal-hal yang dibukakan bagimu, tapi ada hal-hal yang itu menjadi misteri Allah. Nanti ketika kita di sorga baru kita mengerti semua. Ya. Lalu kalau kita misalkan di gereja kita ada pengakuan iman rasuli. Kalau kita perhatikan pengakuan iman rasuli
itu poin yang paling panjang lebar dijelaskan adalah mengenai Yesus Kristus. Kalau Allah Bapa, pencipta langit dan bumi atau khalik langit dan bumi, udah satu kalimat. Roh Kudus juga, aku percaya kepada Roh Kudus, clear. Tapi begitu Yesus, panjang banget. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus yang begini, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana nanti di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Panjang sekali. Kenapa? Ya, karena memang Yesus Kristus yang paling sulit dimengerti. Ya, jangankan kita, orang-orang yang tidak terlalu fokus belajar firman Tuhan. Orang zaman dulu, bapak-bapak gereja yang sangat fokus dan membaktikan dirinya untuk mempelajari kitab suci saja, sebagian salah paham. Ya, sebagian salah paham, tapi lalu gereja dengan arif dan bijaksana ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan, maka gereja bertemu, pemimpin-pemimpin gereja bertemu untuk membahas hal-hal yang menjadi perbedaan-perbedaan pandangan yang prinsip. Ya, ketika konsili diadakan ya di Nisea, di Nikea tahun 325 maupun di tahun 381 ya kok jadi lupa saya ya. Kartago. Ya, 325 dan 381 itu berkembang satu ajaran dari seorang teolog bapak gereja yang cinta Tuhan dan jenius juga yang bernama Arius. Ya, maka dia mengajarkan bahwa jadi dulu ada beberapa kali konsili. Ya, Arius mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus bukan Allah. Ya, Bapa menciptakan Yesus. Lalu dengan bantuan Yesus mereka menciptakan dunia ini. Ya, karena ada ayat yang dikatakan Yesus adalah yang sulung, ya, yang permulaan ciptaan Allah. Ya. Maka ada perbedaan-perbedaan pandangan. Lalu ada teolog lain, Athanasius, yang mengatakan tidak. Yesus itu juga adalah Allah. Maka bapak-bapak gereja bertemu, berdiskusi, membahas firman Tuhan, menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Maka setelah konsili, akhirnya dimengerti bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Ya, sehakikat dengan Bapa. Ada istilahnya, ada homoousios, ada hipostasis, sehakikat dengan Bapa. Ya. Lalu di konsili berikutnya pembahasannya beda-beda. Ya, ada konsili Kalsedon tahun 450 sekian, itu dinyatakan bahwa Yesus itu satu pribadi, naturnya dua. Dia sekaligus Allah, sekaligus manusia. Bukan separuh Allah, bukan separuh manusia. Bukan juga ketika kemanusiaan dan kealahannya bersatu, lalu kemanusiaannya dihisap ke dalam kealahannya, jadi tinggal Allahnya aja yang cuman pakai bungkus tubuh manusia. Wah, ini hal-hal yang tidak mudah dipahami. Butuh pendalaman, pembahasan, pengertian ayat demi ayat di kitab suci yang membahas tentang Yesus Kristus. Tetapi bapak-bapak gereja sudah memutuskan bahwa Yesus adalah Allah sehakikat dengan Bapa. Begitu juga Roh Kudus. Arius mengajarkan bahwa Roh Kudus hanyalah tenaga aktif yang keluar dari Bapa. Ya. Dan itu diajarkan juga oleh bidat Kristen Saksi Yehova. Ya, yang membuat Yesus pangkatnya lebih rendah, ya, apalagi Roh Kudus, ya, demikian. Nah, hal-hal ini yang tidak banyak dipelajari dan orang Kristen kebanyakan tidak mau tahu. Karena apa? Kita cuma mau mikir apa yang saya dapat dari Tuhan. Kalau susah saya mau Tuhan singkirkan masalah saya, ya. Tetapi sayang, ya, karena kita tidak kuat secara pengajaran, tidak kuat secara doktrin, teologi, maka kita seringkali kesulitan menjelaskan iman kita kepada orang lain. Ya, Kristologi ini yang menjadi epicentrum pengajaran iman Kristiani. Nanti kita bahas.
Ya, di dalam studi teologi, kalau digambarkan secara garis besar, ada 4 bidang dari teologi. Yang pertama ada biblika, lalu ada sistematika, ada historika, ada praktika, ada lagi yang menambahkan bidang yang lain. Tapi setidaknya 4 ini yang paling utama ya di dalam studi teologi. Di dalam studi biblika ada pembahasan, pendalaman perjanjian lama, perjanjian baru, lalu bahasa-bahasa asli Alkitab dipelajari, lalu ada ilmu tafsir, ya hermeneutik, karena untuk mengerti bahasa asli, nanti juga ada ilmu tafsirnya. Itu dipelajari di bidang biblika. Ya, kalau orang sekolah teologi itu juga ada lagi penjurusan-penjurusannya. Ya, ada lagi penjurusannya. Ada yang mendalami biblika, maka dia akan banyak belajar tentang bahasa asli. Ya, akan banyak belajar tentang hermeneutika atau ilmu tafsir. Lalu ada systematic theology, ya, sistematika. Wah, jadi teologi ini secara umum, tapi banyak lagi mata kuliah yang mengajarkan tentang teologi sistematika. Ada bibliologi, ada teologi proper, ya atau teologi ilmu tentang Allah. Ada hamartiologi, ya doktrin tentang dosa. Ada kristologi, doktrin Kristus, soteriologi, doktrin keselamatan, pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, eklesiologi, doktrin gereja, eskatologi, doktrin akhir zaman, dan masih banyak lagi logi-logi yang lain. Ya, lalu ada historika, ini mempelajari tentang sejarah. Jadi kalau orang di sekolah teologi dia akan juga belajar tentang sejarah. Sejarah gereja umum di Eropa, di Amerika, di Asia, di Indonesia. Bahkan di daerah-daerah tertentu juga terus mengembangkan sejarah gereja. Misalnya sejarah pekabaran Injil di tanah Batak, sejarah pekabaran Injil di tanah Papua, sejarah pekabaran Injil di tanah Dayak, dan lain sebagainya. Itu bagian dari historika. Ini juga bagian dari teologi. Ya. Kemudian ada praktika, ya praktika hal-hal yang lebih praktis. Ya, ada misiologi, ada pastoral atau konseling, ada apologetika. Apologetika itu pembelaan iman. Ya, ada homiletika, ilmu berkhotbah, ada liturgika yang membahas tentang liturgi gerejawi, ada pendidikan agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa yang menjadi epicentrum di dalam teologi Kristen adalah Kristus. Maka saya sebut sebagai Christ-centered theology. Ya, karena apa? Semuanya pasti muaranya, dasarnya adalah Kristus. Ketika mengenal Allah, maka Allah pasti kita bilang, di dalam doa aja kita bilang, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus. Ya, tidak ada orang yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah dialah yang menyatakannya bagi kita. Ya, manusia tidak mungkin menjadi Allah, tapi Allah bisa menjadi manusia. Maka ketika berbicara tentang ilmu tentang Allah, pasti Kristus juga dibahas. Ya, ketika berbicara tentang Kristus, apalagi ya kristologi adalah ilmu tentang Kristus. Kita bicara tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Tetap nanti juga Kristus juga yang dibahas. Karena keselamatan kita dikerjakan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita berbicara tentang eklesiologi gereja. Ya, gereja dimulai setelah Yesus datang melayani di dunia ini, lalu dia menebus dosa manusia, lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, maka gereja dimulai sejarahnya di dalam dunia. Begitu juga pneumatologi, ya doktrin Roh Kudus pasti juga dimulai ketika Yesus mengatakan tinggallah di kota ini karena Roh penghibur itu akan datang. Ya, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Maka tetap Kristus yang dibahas. Ketika berbicara tentang eskatologi, doktrin akhir zaman, tetap juga yang dibahas Kristus. Karena apa? Karena Kristus Yesus akan datang di akhir zaman, akan menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Ya, nah ini hal yang menarik juga eskatologi, baik eskatologi Kristen maupun yang non Kristen,
juga ada yang membahas tentang Yesus. Bahwa di akhir zaman Yesus akan datang kembali ke dunia. Ya, itu di hadis ada diajarkan. Walaupun tentu tujuannya beda, ya. Tetapi hal bahwa Kristus Yesus akan datang kembali di akhir zaman itu setidaknya dua agama, Kristen dan Katolik, dan agama yang lain juga ada yang membahas tentang kedatangan Kristus di akhir zaman. Maka berbagai-bagai bidang pengajaran dalam ilmu teologi tetap berpusatkan pada Kristus. Demikian juga ketika Kristus berbicara tentang Bapa. Ketika dia berbicara tentang Bapa, dirinya juga dia masukkan di dalamnya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Segala hal tentang Bapa dikaitkan tentang dirinya. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dia juga bicara tentang dirinya. Ketika orang Yahudi mengenal Allah, pencipta langit dan bumi berdasarkan perjanjian lama, Yesus juga memakai diksi-diksi atau istilah-istilah yang dipakai oleh orang Israel kepada Allah Bapa. Dia juga menggunakan istilah-istilah kepada dirinya sendiri. Contohnya, aku adalah gembala. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang. Ya. Itu adalah istilah yang hanya digunakan oleh Allah bahkan di perjanjian lama. Ya. Ketika Musa menanyakan, nanti kalau ditanya siapa yang mengutus? Tuhan bilang, aku adalah aku. Akulah aku yang mengutus kamu. Ya. Maka Yesus di dalam mengajarkan, dia juga menyatakan bahwa dirinya itu bukan hanya selevel tapi sehakikat dengan Allah. Hanya perbedaannya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi di saat yang sama kealahannya dan kemanusiaannya itu ada di dalam satu pribadi. Ya, tentu tidak mudah untuk mengertinya, tetapi demikianlah yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja melalui apa yang disebut dengan konsili. Nah, kita tinggal mempelajarinya. Hanya berapa banyak orang yang tertarik, yang mau untuk mengerti lebih utuh, mengetahui lebih dalam akan intisari kebenaran iman Kristen. Ya, maka semua pengajaran di dalam kekristenan adalah Kristosentris, Christ-centered. Ya. Nah, jadi teologi yang alkitabiah adalah teologi yang bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak parsial. Ya, sebagian orang juga menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci untuk mendukung perilakunya, ya, termasuk perilaku yang menyimpang. Ya, kalau kita baca ada satu buku yang pernah saya baca waktu mahasiswa dulu, Bidat Kristen dari Masa ke Masa. Ya, ditulis oleh salah satu dosen kami dulu, Dr. Paulus Daun. Tentu dia enggak detil sekali, tapi intisari-intisari pengajaran bidat-bidat Kristen atau ajaran-ajaran sesat sepanjang sejarah gereja. Ya, tentu salah satunya Saksi Yehova. Mereka semua mencatut ayat-ayat kitab suci. Seringkali bukan cuma satu, ada banyak. Ya, tetapi diambil beberapa ayat yang mendukung pengertiannya, namun mengesampingkan atau mengabaikan ayat-ayat lain, ya, yang sebenarnya bertentangan dengan statement-statementnya. Ya, bahkan beberapa pemimpin gereja juga yang perilakunya amoral mencari dukungan dari kitab suci. Ya. Misalnya mau kawin lagi, ya, dia bilang ini ajaran kemah Abraham. Ya. Abraham itu bapak orang percaya, istrinya banyak, diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, padahal dia yang pengen kawin lagi. Ya, lalu dia cari pendukung dari kitab suci. Ya, lalu misalnya ada hamba Tuhan yang gay, ada nggak hamba Tuhan yang gay? Ada, tapi pasti bukan di GRI. Ya, ada, terutama di luar negeri. Di Indonesia belum berani memunculkan dirinya. Mungkin ada tapi nggak berani ngomong. Ya, kalau di luar negeri, negara-negara tertentu bebas. Ya,
mau pendetanya gay, mau yang mau mengajukan pernikahan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, gereja nggak boleh tolak ya di negara tertentu. Kalau menolak melanggar HAM katanya. Ya. Karena sekarang cinta bukan hanya tidak pandang agama, bukan hanya tidak pandang status sosial, tapi juga sudah tidak pandang gender. Ya, mau kawin sama siapapun bebas. Mungkin lama-lama kawin sama apapun juga bebas. Ya, mungkin nanti nikah dengan boneka pun bisa diberkati di gereja, tapi pasti bukan di gereja sini. Ya, karena bagi kita harus Alkitabiah, harus ada dasar dari kitab suci secara komprehensif, bukan comot satu ayat. Misalkan ada satu ayat dikatakan Daud dan Jonatan berciuman. Ya. Langsung tuh kan Daud sama Jonatan aja ciuman. Ya. Masa Anton sama Budi nggak boleh ciuman misalnya. Ya. Itu beda ciuman orang Yahudi. Beda dengan misalkan sekarang orang yang orientasi seksual menyimpang. Beda. Ya. Daud dan Jonatan itu bukan pacaran, mereka sahabat. Dan orang Israel itu biasa berciuman, cipika-cipiki. Di Indonesia juga ada suku-suku tertentu. Ya, ada yang cium hidung, ujung hidung dengan ujung hidung ketemu. Ya, ada juga yang cipika-cipiki. Ya, ada orang-orang tertentu. Saya dari kecil nggak biasa cipika-cipiki. Maka kadang ada jemaat yang pikir nih, Pak Pendeta nih ini banget nih, angker. Saya nggak biasa, bukan nggak mau, ya, bukan nggak mau cipika-cipiki, nggak biasa aja, ya, bukan berarti saya tidak mengasihi jemaat, bukan, ya, hanya karena tidak terbiasa. Nah, jadi ciumannya Daud dan Yonatan itu adalah persahabatan dan nggak pernah itu ditafsirkan dulu bahwa itu mereka adalah gay, penyuka sesama, tidak ada, ya, baru sekarang dicuplik-cuplik ayat untuk mendukung perilakunya yang menyimpang. Dibilang di Alkitab juga ada kok. Ya. Maka teologi yang Alkitabiah itu harus bersifat komprehensif. Ya. Maka didukung oleh banyak ayat di dalam Alkitab dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk secara akademis. Ya. Pengajaran itu perlu sistematis. Supaya apa? Supaya bisa diajarkan. Supaya bisa dijelaskan, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika ada orang yang mendebat kita, ya, bukan berarti bertengkar tadi sekali lagi ya. Maka kebenaran-kebenaran Alkitab diekspos atau dieksegesi atau dieksposisi, lalu dikeluarkan kemudian disusun menjadi rangkaian pengajaran yang logis dan sistematis. Ya, itulah yang disebut dengan doktrin. Maka katekisasi di gereja itu bagian dari doktrin, pengajaran teologi, ya, kepada barang siapa yang mau disidi, harus melalui katekisasi, harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hari ini tema katekisasi juga menarik nih, tentang Allah Tritunggal dan keselamatan. Wah, seru, ya, seru. Maka tidak boleh parsial. Nah, kita bersyukur. Ya, bapak-bapak gereja punya kebiasaan yang baik. Ya, ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan maka diadakan sebuah konsili. Ya. Maka ketika sekarang udah jarang sekali konsili. Sekarang udah banyak melalui online, diskusi pakai Zoom. Ya. Misalnya. Nah, pengajaran-pengajaran ini dari tokoh-tokoh tertentu tidak berarti yang lebih pintar maka dia yang lebih benar. Tidak berarti gereja yang lebih besar, maka dia yang lebih benar. Tentu juga yang kecil belum tentu benar juga. Ya. Tetapi sejak awal gereja ini didirikan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, mendiang Pendeta Bikman Sirait, ya, selalu diajarkan kita mau jadi gereja yang benar, bukan gereja yang besar. Tentu bukan berarti tidak boleh besar, tapi benar dulu. Ya, bukan besar dulu. Kalau udah besar dulu susah banget benerinnya. Ya, karena orangnya terlalu banyak, pengurusnya terlalu banyak, jemaatnya terlalu banyak. Ya. Tetapi ketika kita start small, kita harus make sure pastikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Maka ketika suatu saat Tuhan izinkan menjadi besar,
benarnya dulu yang penting. Ya, benarnya dulu yang penting. Ini hal yang penting. Maka kita bertanggung jawab, hamba Tuhan bertanggung jawab, penatua bertanggung jawab atas ajaran-ajaran yang ada di gereja ini. Ya, kita tidak mau sekadar mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren. Misalnya hanya khotbah yang memotivasi, jangan menegur dosa. Ya, di gereja jangan bicara keras. Orang udah capek kerja, butuh hiburan di gereja, maka yang menyenangkan saja. Ya, firman Tuhan menghiburkan, benar nggak? Benar. Tapi bukan cuma itu. Nanti di kesempatan berikutnya ada tema khotbah yang alkitabiah. Ya, doktrin yang tidak alkitabiah atau teologi yang tidak alkitabiah. Bahaya nggak sih? Bahayakah? Maka saya mau jawab, bahayalah. Ya, bahaya. Apalagi kalau kristologinya salah. Ya, ketika kita katakan misalnya Kristus itu disebut Tuhan, itu hanya penghormatan. Dia bukan Tuhan. Apalagi dibilang Yesus baru dilantik menjadi Tuhan ketika konsili. Waduh, kok dilantik? Ya, Yesus saja udah naik ke sorga. Gimana mau dilantik? Ya, Yesus tidak sehakikat. Yesus lebih rendah daripada Bapa. Itu nanti akan berpengaruh ke semua pengajaran. Ya, akan berpengaruh ke semua pengajaran. Pertama dari doktrin keselamatan. Ya, doktrin keselamatan. Bagaimana Yesus bisa menebus dosa seluruh dunia dalam pengertian orang yang percaya kepadanya. Ya, itu kan sukar dijelaskan. Kecuali kalau Yesus memang benar-benar Tuhan yang menjadi manusia, tetapi di dalam kemanusiaannya dia tidak kehilangan ketuhanannya. Ya, di dalam ketuhanannya dia tetap manusia yang sejati. Allah yang sejati, manusia yang sejati. Nah, harus begitu. Jadi itu impact-nya bisa kemana-mana. Ya. Maka kalau kita berdasarkan pembacaan kita tadi, bahayanya apa? Kalau teologi, pengajaran, doktrin tidak alkitabiah, ya, hanya kebenaran separuh atau parsial saja. Apa bahayanya? Kita bahas dari teks Alkitabnya saja. Ya, tadi dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau pengajaran tidak benar, maka bisa dikatakan kita semua tidak akan mencapai kesatuan iman dan tidak punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak akan mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya tidak akan pernah sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kita akan terus seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena kita teguh berpegang kepada kesalahan, bukan kepada kebenaran. Dan kita tidak tumbuh-tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Biarpun kita baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari enggak tumbuh-tumbuh. Karena apa? Baca tapi salah mengerti. Ya. Berdoa tapi salah berdoa. Pengertiannya, teologinya tentang doa salah. Ya. Pembacaan tentang Alkitabnya oke, tapi pengertiannya salah. Ya. Sekali lagi, karena bidat-bidat Kristen, ajaran-ajaran sesat Kristen pakai ayat firman Tuhan semua. Disinilah signifikansi dan urgensi teologi yang alkitabiah. Ya. Maka firman Tuhan ingatkan, jangan banyak dari kamu menjadi pengajar. Ya. Karena kalau salah ngajar bahaya, bukan kita sendiri yang bahaya. Ada orang-orang yang akan kita seret untuk juga masuk kepada kesesatan. Ya. Bahaya sekali. Maka ini yang menjadi penutup. Maukah kita setia berpegang kepada ajaran atau teologi atau doktrin yang alkitabiah walaupun tidak mudah dipahami. Perlu extra effort, perlu upaya yang lebih, ya. Walaupun kadang tidak menyenangkan, ya. Firman Tuhan bukan hanya menghibur, tetapi juga menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu nggak gampang. Apalagi kalau kelakuannya udah kita biasakan puluhan tahun, nggak gampang berubah, nggak gampang, ya. Tapi maukah kita setia berpegang pada ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar?
Maukah kita terus setia belajar walau dituduh? Ah, kamu kayak ahli Taurat aja, ya. Udah kayak pendeta dia ngomongnya sekarang, ya. Karena kan dulunya kita nggak serius misalnya mempelajari firman Tuhan. Sekarang serius. Maka ketika kita dengar khotbah, kita alarmnya itu langsung bunyi kalau ngaco-ngaco khotbahnya. Tit, tit. Kayaknya ada yang salah nih ajaran Pak Pendeta. Tapi nggak boleh menghakimi, diam aja. Saya pelajari pribadi. Nanti tanya pendeta GRI misalnya, ya. Bisa dituduh nanti ahli Taurat. Ah, kamu kayak ahli Taurat aja. Yesus khotbah apapun salah terus menurut ahli Taurat. Ya. Bisa dituduh kita jadi ahli Taurat, ya, dan lain sebagainya. Terakhir. Let us not only knowing theology but also doing theology. Ya, ini yang kadang menjebak orang-orang yang suka belajar. Ya. Dia terjebak kepada pemuasan intelektual, saya tahu lebih banyak, orang lain taunya sedikit. Maka saya lebih daripada dia di dalam kognitif. Ya. Kalau kita terjebak pada hal seperti itu juga salah. Ya. Sama buruknya dengan orang yang gak mau belajar. Lebih baik kita tidak melakukan karena tidak tahu, daripada tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Aduh, bahaya bos. Ya, bahaya. Maka kebenaran firman itu harus dilakukan. Kalaupun belum sempurna harus diperjuangkan. Itulah iman yang benar. Karena memang ada masanya gereja hanya sibuk dengan pengajaran-pengajaran. Hingga lupa melakukan amanat agung. Nanti akan dibahas di tema yang lain di seminar tengah tahun ini. Ya, asik aja dengan pengajaran. Lupa. Tuhan Yesus bukan bilang kumpul, bahas firman doang, kumpul, nyanyi-nyanyi, bukan. Dibilang apa? Pergi, ya. Muridkan segala bangsa, ajar mereka, ya. Bukan cuma kita senang-senang sendiri, kumpul-kumpul sendiri, nyaman-nyaman sendiri, bukan, ya. Maka kita harus melakukan. Maka tidak berhenti di kristologi, tapi ada misiologi, ya. Gereja harus ambil bagian di dalam misi. Kita bersyukur gereja kita walaupun kecil, tetapi mengerjakan pekerjaan yang besar. Kita mengerjakan sekolah di Kalimantan. Sekolahnya jauh lebih besar daripada gereja kita. Ya, jauh lebih besar. Yang dilayani jauh lebih banyak daripada jemaat GRI. Tentu bermitra, tapi didirikan oleh hamba Tuhan yang sama. Pendeta Bikman Sirait. Nah, itu harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita terjebak pada dua ekstrim. Di ekstrim yang pertama punya tangan yang besar seperti Popeye the Sailor Man. Ya, tangan yang besar karena apa? Melakukan terus tapi nggak pernah mikir. Ya, nggak ngerti pengajaran, nggak ngerti imannya, nggak bisa menjelaskan. Maka kepalanya jadi mengecil, tangannya membesar. Ya, kayak Popeye the Sailor Man itu. Atau seperti orang sakit hidrosefalus. Kepalanya besar karena mikir, terus mikir doktrin. Begini. Jago banget ya. Ya, kalau menjelaskan iman Kristen bahkan berapologetika, waduh nggak ada lawannya. Ya, tapi nggak suka melakukan firman Tuhan. Akhirnya kepalanya besar, tangannya mengecil, kakinya mengecil. Ya, jadi kayak karikatur. Jangan sampai, itu dua ekstrim yang salah. Kita harus suka belajar, tapi juga suka melakukan. Ya, maka ini satu kalimat yang sangat penting. Ortodoksi menuntun kepada ortopraksi. Ortopraksi itu adalah berbuat yang benar, bersikap yang benar, berkata yang benar. Orto itu lurus, praksi itu ya hal-hal yang praksis, ya, atau praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perbuatan baik harus didasarkan pada ajaran yang benar. Inilah ortodoksi, orto lurus, doksi, dogma, ajaran. Ya, maka ajaran yang benar kadangkala tidak dilakukan, salah. Ya, ada orang yang perbuatannya baik, tapi dasarnya bukan dari ajaran yang benar. Maka itu baik untuk kehidupan, tetapi nilai kekekalannya tidak ada. Ya, maka marilah kita punya ortodoksi, pengajaran yang benar, tetapi kemudian diwujud nyatakan, dimanifestasikan di dalam perbuatan yang benar. Ortopraksi. Ya, ini perlu.
diingat ya. Yang tadi lupa semua nggak apa-apa. Ya, ini penting. Ortodoksi menuntun kepada ortopraksi. Nanti ditanya malaikat di akhir zaman. Wah, ya, nggak nanti diajarin lagi sama Tuhan. Ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan di dalam tema gereja yang teguh, teologi yang alkitabiah. Sesi tanya jawab dibuka, dipersilakan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, ada di belakang. Silakan. Di sebelah sana. Wah, anak muda yang bertanya. Saya mau nanya Pak. Mantap. Jadi doktrin itu berarti dari yang Bapak jelaskan itu kan dibuat oleh manusia ya Pak, dirancang oleh manusia, ya. Betul kan Pak? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa doktrin tersebut itu benar atau tidak? Karena itu kan dibuat oleh manusia. Saya bukan bilang yang doktrin-doktrin yang jelas salah seperti saksi Yehova, tetapi doktrin-doktrin yang sedikit salahnya, gitu. Yang tidak kelihatan salahnya itu gimana cara kita bisa tahu bahwa doktrin tersebut benar atau tidak, Pak? Itu aja, Pak. Iya, ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya rumit. Ya, mau dijawab secara mudah atau sulit? Saya sambil ngomong sambil mikir nih jawabnya apa nih ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Ya, jadi doktrin dibuat oleh manusia benar tapi tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi seperti tadi saya katakan di 4 abad pertama itu belum ada seperti pertemuan besar ya dari para bapak-bapak gereja untuk memikirkan isu-isu penting di dalam kekristenan. Tadi saya sudah jelaskan akhirnya sudah ada setelah melalui diskusi, pemikiran yang sangat mendalam, akhirnya ada satu pemahaman pengakuan iman bersama. Ya, ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ya kan, ada tadi Konsili Kalsedon. Kita pakai pengakuan iman rasuli sama aja, cuma pengakuan iman rasuli lebih singkat. Ya, lebih mudah dihafal. Kalau enggak kasihan anak katekisasi nanti ngapal pengakuan yang panjang-panjang benar. Ya, jadi bagaimana tahu itu benar atau tidak? Ya tadi alkitabiah. Ya, maka setiap pengajaran, setiap doktrin perlu diuji. Ya, kan firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka ketika ada satu pengajaran, cara kita memeriksanya bagaimana? Ya dengan firman Tuhan. Ya, diperiksa dengan seluruh bagian Alkitab, apakah ajaran itu atau statement-statement pernyataan iman itu bisa dipertahankan atau tidak berdasarkan ujian kitab suci. Itu dasarnya. Bukan soal saya nggak senang sama orangnya, yang dia ngomong pasti salah semua, belum tentu. Ya, pendeta pun bisa salah. Dan yang tadi saya katakan perbedaan-perbedaan pandangan itu pemimpin-pemimpin gereja. Ya, gereja purba dulu. Nah, bukan gerejanya Marga Purba ya. Gereja abad-abad pertama dulu, abad awal-awal itu. Jadi ini seperti yang saya sebut tadi, Arius itu pimpinan gereja. Ya, dulu kan ada 5 pusat kekristenan. Ya, ada di Alexandria, di Mesir sekarang, Iskandaria dibilang. Ya, ada di Antioquia, ada di Roma, ada di Yerusalem, ya, dan di Syria. Ya, di Syria. Jadi ada 5 pusat kekristenan pada zaman itu. Ya, maka perwakilan dari kelima pusat kekristenan itu berkumpul, bertemu, lalu mereka berdiskusi. Lalu keluarlah ajaran-ajaran itu. Dan bukan berarti itu dikarang-karang oleh manusia, bukan. Ya, maka kalau dibilang Yesus dilantik menjadi Tuhan pada saat konsili Nisea itu ngaconya keterlaluan. Ya,
Tidak, karena itu ada perbedaan pandangan lalu diskusi. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Sangat open minded, sangat akademik. Ya kan? Bukan langsung musuh-musuhan, tapi ayo diskusi. Kamu bisa mikir begitu, gimana pengertiannya? Coba jelaskan. Saya punya pengertian begini, saya jelaskan. Maka didiskusikan bersama. Tentu tolok ukurnya adalah kitab suci. Ya, benar nggak? Karena sekali lagi, semuanya ngambil ayat. Ya, semuanya ngambil ayat. Nah, termasuk yang bilang, Yesus itu hanya ciptaan, tapi ciptaan yang mula-mula. Maka dia lebih tinggi dari manusia, tapi lebih rendah daripada Allah. Maka dibilang subordinatnya Allah Bapa. Ya, itu juga yang ngomong Bapak Gereja, Arius itu tadi, Bapak Gereja. Tapi di dalam pertemuan, di dalam konsili, maka istilahnya argumentasi dia kalah. Ya, kalah, tapi bukan dia juga ngarang, itu kan berdasarkan dia, pembelajaran dia, pendalaman dia akan kitab suci. Ya, nah itu indahnya konsili. Jadi orang bisa beda pandangan, tapi lalu bisa bertemu dan diambil satu keputusan yang paling bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kitab suci. Jadi nggak bisa juga dibilang itu karang-karangan manusia, walaupun manusia yang membuatnya. Sama dengan kita katakan, yang nulis Alkitab kan manusia. Ya, kita percaya Alkitab bukan jatuh dari langit. Ya, bukan jatuh dari langit, gedebuk, lalu dibaca. Ya, dibaca sama manusia, enggak. Yang nulis rasul-rasul, nabi-nabi, ya, raja-raja yang menulis. Tetapi manusia bisa salah enggak? Bisa. Tetapi ketika menulis kitab suci, ada pimpinan roh Tuhan, ada bimbingan Roh Kudus. Maka kita percaya walaupun kitab-kitab ditulis oleh manusia yang mungkin bisa salah, tetapi apa yang mereka tulis tidak salah karena ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ya, jadi begitu. Enggak sederhana jawabannya. Ya, memang manusia yang merumuskan itu, tapi bukan ngarang-ngarang. Hanya boleh dibilang ajaran-ajaran ini sudah ada, lalu istilah saya dikristalisasi, ya. Tadinya kayak bertebaran, lalu dikumpulkan, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu pengajaran yang sistematis, logis dan bisa diterima semua. Gitu. Jadi bukan berarti ngarang-ngarang sembarangan, tidak, berdasarkan kebenaran kitab suci. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan. Mic-nya tolong diberikan di depan, ada yang bertanya? Oh, di belakang masih ada yang mau tanya. Yang depan dulu, yang depan dulu. Ya, yang depan dulu. Tadi yang belakang sudah ada wakilnya. Selamat pagi Bapak Pendeta, Ya, izin silakan. bertanya. Lanjut dari pertanyaan tadi sebelumnya, menarik karena menurut saya Bapak Pendeta, tadi dijelaskan juga intinya adalah berdasarkan teologi ya. Logi itu kan kita bisa artikan sebagai pemikiran ya. Tadi saya lihat juga di dalam metodologi Christ-centered theology atau kristologi, itu kan based on metode ilmiah juga Pak ya. Ada biblika yang berdasarkan literasi dan lain-lain. Pertanyaan saya, kalau memang tadi misalkan kita balik lagi ke kristologi atau berdasarkan teologi yang Christ-centered gitu ya Pak ya, ada di kitab suci, bagaimana kalau yang di luar teologi Pak? Contoh yang mereka sering serang itu kan di luar rasionalitas atau irasional, yang saya ambil contoh spesifik signifikannya itu di astroscience atau astrophysics. Itu kan tidak terimplementasi secara atau tidak terlukiskan atau tergambarkan secara signifikan yang berdasarkan kristologi atau ilmu Alkitabiah. Nah, itu gimana kita menyesuaikan pemikiran rasional kita dan irasional yang seringkali diserang sehingga ya kita bisa tetap teguh balik lagi ke hadapan ke dalam kristologi itu seperti apa. Contoh lagi yang tadi Pak Pendeta juga sempat ungkit terkait pemikiran-pemikiran yang dari barat gitu ya, western, yang ambil secuil dua cuil lalu dijadikan penyimpangan gitu Pak.
itu mereka mengungkit hal yang namanya binary dan non-binary. Itu kan juga tidak secara mendetail ada di biblical. Mungkin itu menjadikan pemikiran mereka menganggap rasional padahal itu irasional menurut kita. Nah bagaimana itu Pak kalau yang tidak terkandung atau tidak terkemas di dalam biblical atau teologi yang memang ilmunya itu apa ya, bukan saya nggak mau bilang lebih ya karena tidak ada yang lebih dari ilmu pengetahuan tentang Tuhan, apa ya, tidak terkonten di sana Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya dan sangat kekinian. Ya, saya menjawabnya begini, bahwa tentu tidak segala hal yang ada di dunia termasuk ilmu pengetahuan ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bukan buku pintar segala ilmu pengetahuan. Ya, Alkitab itu adalah sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan. Hanya yang terkait dengan hubungan antara Tuhan dan manusia, lalu tentang bagaimana Tuhan mau menyelamatkan manusia. Itulah isi Alkitab. Ya, dari ujung sampai ujung, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu berbicara tentang benang merahnya lah dibilang, yang menghubungkan semuanya itu adalah sejarah keselamatan. Mulai dari dunia diciptakan sampai ada akhir kehidupan di akhir zaman. Tentu ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan terutama yang baru-baru yang tidak dibahas oleh Alkitab. Karena sekali lagi Alkitab bukan untuk menjawab itu. Ya, bukan untuk menjawab itu. Apakah mereka pasti salah? Belum tentu. Tetap sekali lagi harus diuji. Ya kalau itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademis, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita di dalam teologi reform ada satu statement yang sangat baik bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau itu memang kebenaran. Ya, tapi kan ada banyak statement-statement yang belum bisa dibuktikan, hanya asumsi-asumsi. Ya kalau itu nanti terbukti, ya kita terima sebagai kebenaran. Ya, kita bisa, wah itu terbukti secara akademis, ada penelitiannya, ada pembuktiannya, oke, benar nggak masalah. Tapi itu nggak terkait dengan keselamatan kita. Ya, dan penemuan-penemuan ilmiah tidak mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi tentu saja memang Alkitab tidak bisa memuaskan keingintahuan semua orang tentang segala ilmu. Ya. Karena ini ya tadi hanya berkaitan dengan kita dengan Tuhan, kita dengan Kristus. Udah, sesederhana itu. Kita tentu tidak bisa menjawab panjang lebar apa yang mereka statementkan. Ya, tinggal biarlah nanti ada pembuktian, pengujian, ya ada metodologinya, ya ada cara-caranya. Ya kalau memang itu benar ya sudah. Ya kan misalnya banyaklah ilmu, bukan cuma itulah. Ilmu-ilmu yang umum aja kan di Alkitab juga nggak ada. Ya, ilmu teknik otomotif misalnya nggak ada di Alkitab. Bukan berarti wah itu nggak benar, enggak. Ya kalau itu bagus, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Gitu. Jadi itu pegangan kita. Demikian jawaban saya. Ya. Jadi nggak bisa memuaskan semua pengetahuan karena Alkitab bukan untuk itu. Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Baik, tadi di belakang ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh, sisi kiri. Ya, biar enggak berat sebelah ya. Selamat pagi Pak Pendeta. Saya mau bertanya, kami sih sebenarnya mau bertanya. Ada satu teologi baru yang buat kami adalah teologi baru yang diterima lah di anak-anak sekolah. Istilahnya sudah lama, tapi kami seiring dengan waktu kami juga belajar, tapi di mana pengajaran agama di sekolah lebih mengaitkan moral sehingga agar disinergikan dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga doktrin yang harusnya didapat dari kecil, justru saya percaya bahwa kalau misalnya kita kaitkan dengan ayat tadi yang supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, mereka harus dibina dari kecil.
tidak hanya di rumah dan di gereja, juga di sekolah. Sehingga teologi yang baru ini seakan-akan melemahkan kebenaran yang mutlak, sehingga agar sejalan dengan pemikiran ajaran yang lain yang supaya ini PPKN, supaya kita sejalan. Sementara Kristusnya sendiri tidak diajarkan dengan kuat. Itu bagaimana ya sikap kita? Soalnya akhirnya kan kita menjadi kontradiksi sendiri dengan orang tua. Seperti saya juga pernah bicara sama anak saya. Mohon maaf, saya bilang, Jimmy, merokok itu tidak baik. Sementara dia banyak melihat orang merokok justru di gereja. Seperti itu. Jadi kan menjadi kontradiktif, sehingga saya harus menjelaskan. Sama seperti dengan pengajaran yang diterima di sekolah, istilahnya kita bisa sebut juga sebagai teologi. Pengajaran agama Kristen yang di sekolah justru tidak bersinergi kuat dengan pengajaran yang Alkitabiah, tapi justru supaya kita amanlah dengan ajaran mata pelajaran yang lain. Jadi bagaimana sikap kita supaya menghadapi pengajaran ini? Karena kami sudah beberapa kali ngobrol sama homeroom, sama ini pengajaran ini tidak mengarahkan anak-anak ini mengerti Tuhan Yesus Kristus, tapi justru mengarahkan bahwa semua baik, semua agama baik. Mohon maaf, kami agak straight. Tidak semua agama baik. Kalau saya sangat straight. Hanya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Sementara kita harus semua menghormati. Sementara kami juga harus menanamkan dasar bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang benar, jalan yang benar. Seperti itu. Dan seberapa pentingyakah kita cross reference karena banyak sekali juga komentaris yang dikeluarkan. Misalnya kita coba komentaris John MacArthur atau John Piper segala macam, sehingga kita bisa memasukkan ajaran itu dengan baik kepada anak-anak, karena sering juga bertentangan dengan apa yang didapat di sekolah. Akhirnya saya juga harus menerangkan di bahasa Indonesia seperti ini, sementara di bahasa Inggris seperti ini. Jadi terjadi pelemahan misalnya di terjemahan bahasa Indonesia, jadi kita harus baca juga yang di sebelah sini. Seperti itu. Bagaimana ya menyikapinya? Karena ini buat kami sangat penting, karena apa yang dia dapat sekolah tidak sejalan dengan apa yang kami juga tanamkan. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat relate ya, yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, ya, terutama yang anak-anaknya masih sekolah atau yang cucu-cucunya masih sekolah. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi dan tidak sederhana menjawabnya. Karena begini, kita warga negara kerajaan sorga, ya. Ternyata sorga bentuknya kerajaan ya, bukan republik ya. Tapi kita juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, maka ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah sebagai wakil Tuhan, dia juga perlu membuat satu peraturan yang cocok untuk semua. Ya, yang cocok untuk semua dan bisa diterima untuk semua. Mungkin nggak semua cocok, tapi bisa diterima oleh semua pihak, suku yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, maka seperti tadi, ada hal-hal yang dianggap terlalu ke kanan lah bahasa saya, maka agak diketengahin sedikit. Ya, bahwa semua agama itu baik, ya kan? Makanya kan juga sila kita ketuhanan yang Maha Esa, ya. Maka ada kata-kata tambahan juga diberikan yang daerah-daerah Kristen waktu kemerdekaan dulu nggak mau. Kalau pakai itu masuk 7 kata itu kami nggak mau gabung sama Indonesia. Ya, maka sepakat itu dihilangkan. Nah, di dalam perjalanan waktu tentu pemerintah juga menggunakan kekuasaannya untuk menjaga kerukunan. Biar nilai-nilai yang dianggap di dalam kacamata pemerintah mungkin radikal itu dikurangi. Ya,
dikurangi biar lebih soft gitu. Tentu disinilah pentingnya peran orang tua dan gereja. Ya, maka mengerti tentang ajaran iman Kristen di sekolah itu tidak cukup, apalagi kalau sekolah negeri. Ya, saya produk sekolah negeri. Waktu SD nggak ada guru agama, nggak ada guru agama. Saya ikut pelajaran agama lain, tapi untuk studi banding. Makanya jadi pendeta sekarang ya. Saya dengerin, kok mirip ya cerita Nabi Yunus apa, cerita ada hal-hal yang mirip-mirip, nama nabinya mirip dan lain sebagainya. Nah, karena itulah pentingnya yang nomor satu harus berperan adalah keluarga. Makanya di Taurat dikatakan ya di Ulangan, ajarkan berulang-ulang kepada anakmu ya pada waktu di rumah, di luar, di perjalanan, pada saat berbaring. Maksudnya apa? Orang tua lah yang harus berperan paling utama. Tapi misalkan kita sekolah, kan sekolah bukan punya kita, ya, bukan kita ketua yayasannya, ya. Kita hanya taruh anak di situ karena kita percaya sekolah itu kualitas akademisnya bagus. Ada hal-hal yang kurang, terutama tadi concernnya Pak Andi tentang ajaran iman Kristen. Ya tentu kita tidak dalam posisi memaksakan mereka untuk ikut kemauan kita. Karena mereka juga punya concern sendiri, yaitu biar cocok untuk semua tadi. Ya. Maka kekurangan yang ada di sekolah, gereja dan orang tua lah yang berperan. Makanya jemaat Tuhan nggak cukup taruh anak di sekolah, katakanlah sekolah Kristen, ya, nggak cukup, bawa ke sekolah minggu, ya, bawa ke sekolah minggu anaknya, ya. Di gereja kita ini punya concern yang tinggi akan pengajaran kepada anak-anak, supaya sejak kecil dia diajarkan yang benar. Namun juga tadi di sisi lain mengajarkan yang benar, tapi juga jangan tanamkan anak kita menjadi kayak sama orang yang berbeda dia nggak suka. Nah, ini kan hal lain lagi. Tadi ajarannya benar tapi sikapnya nggak benar, ya. Lalu menghakimi orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, bahkan yang beda pandangan aja agamanya sama dikafirkan juga misalnya. Ya, itu kan sedih. Maka di satu sisi kita belajar hal yang benar, ngajarkan hal yang benar, tetapi kita juga mendorong anak kita untuk melatih diri bertoleransi, ya, bahwa pandangan beda-beda, tetapi peganglah apa yang kita punya. Ini yang benar, ya. Jadi di dalam diri kita radikal, harus radikal. Kalau enggak, ya semua agama sama, ya kan? Tetapi ketika keluar, ya di dalam pergaulan sosial, di dalam marketplace dan lain sebagainya, kita harus terbuka, ya, termasuk terbuka diskusi, termasuk ketika kita misalkan kita memberitakan Injil, orang nggak terima, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena orang percaya atau tidak bukan karena kita yang jago berdebat, kita yang jago menjelaskan, tapi kuasa Roh Kudus. Ya, tugas kita mengabarkan. Ya, begitu juga ketika di dalam pergaulan kita latih anak kita supaya juga menghargai, menghormati semua orang, biarpun beda gerejanya, biarpun beda agamanya, gitu. Nah tadi kalau soal hal-hal yang misalkan, wah di gereja malah pada merokok, nah itu tantangan tersendiri, tantangan tersendiri. Tapi di sini relatif tidak, setidaknya tidak di gedung gereja. Ya kalau udah keluar di sana terserah, ya terserah. Memang lalu nanti bilang di mana ayatnya ada dilarang merokok? Ya adanya di pom bensin, tulisan dilarang merokok. Di Alkitab tidak ada, di Alkitab tidak ada. Ya, ada banyak hal yang tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau kita pelajari sungguh-sungguh, kita bisa melihat yang tersirat. Ya, kira-kira itu bagus atau tidak bagus. Kita bisa menilai. Ya, karena itu memang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik juga. Maka penting dalam hal ini memilih sekolah, memilih lingkungan pergaulan, memilih gereja yang akan bisa lebih menolong kita, mengerti lebih baik, lalu kita bisa doing teologi sama ortopraksi dengan lebih baik. Karena memang kalau kita beda sendiri agak susah ya, agak susah. Tapi kalau banyak yang sama dengan kita lebih enak, lebih enak. Maka kalau kita mulai menyimpang dikit ada yang ingatkan dengan persaudaraan, dengan kasih persaudaraan. Jadi lebih enak. Ya, maka penting juga untuk memilih komunitas
baik komunitas itu di sosial, pendidikan, pekerjaan maupun gereja. Ya, jadi semangat terus ibadah di GRI. Jadi promosi nih ya. Ya. Tapi ya kita serius akan pengajaran. Ya, walaupun kadang nggak enak di telinga. Ya, tapi harus diajarkan. Satu pertanyaan lagi diberikan kesempatan kalau masih ada. Oh iya, betul. Harus ada poros tengah ya. Atau gerakan non-blok ini. Gerakan non-blok. Tidak ikut timur, barat, tengah. Terima kasih Pak Pendeta. Saya tambah bingung ini. Aduh, Ya, saya juga jadi bingung nih kenapa bingung. sekali. Teologinya sama, Alkitabiahnya tetap sama, konsili kan tetap berlangsung. Tapi kok aneh gereja tambah banyak Pak. Tambah banyak. Ini apakah gembalanya, pendetanya nggak taat semua atau bagaimana ini? Karena selek sedikit bangun gereja, sinode lagi Pak. Ini fakta ini. Saya dulu dibesarkan di gereja Pantai Costa di Indonesia. Kecil-kecil, GPDI itu sinode Pak. Tahun 70-an. Sinode. Sekarang gereja Pantai Costa di Indonesia itu sinodenya banyak. Kemarin pulang kampung di Siantar, ada juga sinode gereja Pantai Costa di Indonesia. Ini jadi tambah bingung lagi saya. Ini ngomongnya apa ini? Kok jadi kayaknya bingung Mbak, bingung. Bingung saya. Iya. Ini kok, iya. Jadi tambah bingungnya kok teologinya sama. Alkitabiahnya sama. Nggak taat. Kan itu. Yang nggak taat siapa? Imamnya yang nggak taat. Barangkali pendeta-pendeta kayaknya mesti juga sekali-sekali ke masjid barangkali. Kalau sholat Jumat di masjid Pak, taat semua. Imamnya sendiri, imamnya jongkok, semua jongkok. Betul. Imamnya berdiri, semua berdiri. Konsili yang tadi itu bertahun-tahun kita ada dulu PGI, dulu ada DGI. Iya, DGI, PGI, Mawi lah. Ngomongnya apa jadinya? Kok jadinya banyak banget sinode-sinode bertebaran. Beda pendapat bikin gereja. Kan yang bikin gereja pendeta bukan jemaat. Gak bisa jemaat bikin gereja. Susah jemaat bikin gereja. Pendeta pasti. Paling yang mengkompori pendeta pasti bikin gereja. Ayo bikin gereja. Kan kayak begitu. Nah, pertanyaan saya ya tadi itu, kebingungan saya ini tolonglah Pak, biar jangan tambah bingung, biar karena begitu mudahnya, begitu gampangnya, berjamurnya gereja-gereja yang notabene tetap teologinya sama. Alkitabiahnya sama, semuanya sama, Yesusnya sama. Jadi tolonglah diberikan pencerahan di poros tengah ini Pak. Terima kasih. Ini poros tengah yang membuat poros pinggir salah semua. Ya, jadi ini pendeta-pendeta yang harus bertobat ya. Saya setuju juga. Dan ini jawabnya tidak mudah. Tapi yang pasti Alkitabnya sama betul, Yesusnya sama betul, teologinya sama enggak. Ya, sebagian gereja harus berpisah karena ada perbedaan pandangan teologi. Ya, karena ada perbedaan pandangan. Ya, ada ketidaksepakatan dalam beberapa hal detil, yang detil-detil kecil-kecil. Ya, jadi kalau iman Kristiani maupun katakanlah Katolik itu intinya sama, Allah Tritunggal sama. Yang core value-nya atau inti sari imannya sama. Tapi dalam sejarah ada beberapa kali, ya saya lebih senang menyebutnya kecelakaan sejarah. Ya, karena perbedaan pandangan, lalu sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat.
contohnya dulu katakanlah Martin Luther. Martin Luther ada poin-poin yang dia tidak sepakat dengan ajaran gereja yang resmi pada saat itu. Maka dia dipanggil untuk mempertanggungjawabkan protesnya dia itu. Protesnya dia. Ada 95 statement dia nyatakan kekeliruan gereja pada saat itu. Ya. Lalu dia berani dipanggil katakanlah di sidang. Ini bukan konsili nih, di sidang. Intinya disuruh bertobat dia. Jangan kamu bikin ajaran aneh-aneh. Ya. Jadi dia waktu itu tidak setuju ada ajaran gereja tentang penjualan surat indulgensia. Ya, waktu itu sebenarnya ya ada di dalam sejarah gereja, tentu sejarah gereja versi Protestan ya, ada kebutuhan besar akan uang untuk membangun gereja yang megah di Roma waktu itu. Sampai sekarang masih bagus sekali gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ya, jadi dulu terjadi hal itu sampai ada ajaran gereja bahwa bisa beli surat pengakuan dosa bahkan untuk keluarga yang sudah meninggal. Ya semangat lah, wah dulu opung saya bandel tuh, saya beliin surat biar selamat juga opung saya misalnya. Gitu. Nah jadi itu yang diprotes oleh Martin Luther. Lalu singkat cerita dia disidang, lalu dia berupaya membuktikan berdasarkan kitab suci ya bahwa apa yang dia protes itu alkitabiah. Ya. Tapi lalu dia disuruh untuk bertobat, ya dia nggak mau. Dia bilang, saya bisa buktikan dari kitab suci bahwa apa yang saya katakan ini alkitabiah, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ya, maka dia harus menjadi pelarian. Ya, karena dicari, lalu dia lari, lalu singkat cerita ada bangsawan atau ada raja tertentu yang coba selamatkan dia, lalu dia kayak akhirnya tidak bisa lagi menyatakan dirinya sebagai biarawan Katolik. Dan akhirnya sayangnya harus jadi ada gereja Protestan. Padahal dia semangatnya mau mereformasi ajaran. Ya, cuman kadangkala karena pada saat itu gereja belum siap direformasi, maka akhirnya jadi ada yang disebut dengan Protestan. Ya, Protestan bukan berarti tukang protes. Ya, kontestan kan yang ikut kontes. Protestan si tukang protes, bukan. Ya, Protestan itu dari kata protestanum. Yang pro kepada kitab suci. Testanum itu kan testament, ada Old Testament, ada New Testament. Maka Protestan dari kata protestanum. Nah, itu adalah perpecahan yang pada saat itu mau tidak mau harus begitu. Ya, tapi toh akhirnya yang direformasi akhirnya berubah juga. Ya, kalau statement dari teman-teman Katolik sudah menyatakan bahwa pada saat itu ya itu terjadi kesalahan. Cuman sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Nah, namun makin ke sini tentu tadi ya pendeta-pendeta perlu bertobat. Saya setuju. Sekarang semangat konsili itu sangat berkurang, nyaris habis. Ya. Semangat konsili itu kan ketemu lalu diskusi lalu ada pengertian bersama atau statement bersama. Tapi sekarang kan enggak. Ya, banyak enggak cocok, udah bikin di sebelah. Ya, tarik jemaatnya sebagian. Ya, gitu. Lalu belum tentu pendetanya juga, Pak. Ada juga jemaat yang pengen jadi pendeta. Ya, ada juga pemodal yang pengen jadi pendeta. Ya, enggak cukup, saya modalin. Ya, nanti pas pilih, loh, saya pengen jadi gembala. Ya, pemodal lah yang jadi gembalanya. Ya, jadi enggak sederhana karena ajaran benar tadi, seringkali ego manusia itu luar biasa. Ya, banyak orang menguasai firman Tuhan, tapi tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, tadi bahasanya, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Ya, semangat diskusi itu udah kurang sekali. Ya, jadi beda dikit, bikin gereja baru. Ya, kadangkala mungkin patut diduga ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan ekonomi, kepentingan pendapatan. Ya, dari beda pendapat akhirnya jadi beda pendapatan. Iya kan? Karena kan tadi lagi ada organisasi gereja ini beda-beda.
ada yang persembahan untuk pendeta semua. Ada yang tidak gitu. Ya. Ada yang melakukan audit internal, ada yang tidak ada audit-auditan. Kalau ngasih sama Tuhan jangan tanya-tanya. Ya, enggak ikhlas kamu misalnya. Nanti kena belalang pelahap. Ditakut-takutin. Ya, jadi ada banyak hal yang menjadi penyebab gereja terpecah-pecah. Tapi kenapa bisa terjadi? Ya Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Ya itu. Jadi hati-hati kita sebagai pendeta juga sebagai jemaat. Jangan sampai kita jadi pelaku. Ya. Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan setuju atau Tuhan ikut ngompor-ngomporin. Ya enggak. Semua akan dipertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan, Tuhan akan tanya, kenapa kamu bikin provokasi jadi terpecah gereja-gereja itu atau gerejamu jadi pecah misalnya. Nah, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Tapi singkatnya bahwa ya terjadi atas sepengetahuan Tuhan, udah pasti. Terjadi atas izin Tuhan, udah pasti. Apakah itu kehendak Tuhan? Mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik, yang rendah hati. Kadang itu tadi, semakin banyak tahu, ilmunya semakin tinggi, pride-nya, gengsinya, kesombongannya makin tinggi. Itu umum begitu. Maka perlu kasih karunia untuk merendahkan hati. Ya, ilmu padi itu dia ngomonginnya doang gampang. Ya, jangankan di gereja, semua di semua bidang, perusahaan juga gitu. Ya, bikin fotokopi jadi kompetitor, warung juga begitu, bikin di sebelahnya jadi kompetitor, partai politik juga begitu. Ya kan? Padahal sama-sama asasnya pasti Pancasila UUD 45 sama. Kadang-kadang ADART partai copy paste. Ya, jangan lupa diganti nama partainya. Ya, sama, tapi kok beda-beda, ya kan? Beda caranya, beda pendekatannya. Ada yang dengan cara nasional, ada yang dengan cara religius, ada yang jualan politik identitas. Ya, kalau diperiksa pasti semuanya Pancasila UUD 45. Ya, kembali ke manusianya, kembali ke manusianya. Makanya perlu hati-hati sekali dan perlu kerendahan hati, semangat, makin banyak tahu tapi makin rendah hati. Ya, karena kebanyakan kita makin banyak tahu, makin belagu. Ya, makin sombong, merasa paling tahu, merasa paling benar. Nah, itu yang jadi akar perpecahan. Padahal Alkitabnya nggak salah, tapi manusianya yang salah. Jadi kita bertobat sama-sama, ya. Pendeta bertobat, jemaat bertobat, mantap semuanya.